Selamat pagi, kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan ketiga. Materinya nanti berupa metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Silakan klik tombol subscribe dan berikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan channel saya. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh saintis untuk melaporkan hasil ilmiahnya. Adapun yang menjadi langkah-langkahnya, Bapak kasih cara cepatnya adalah Hypoexplication. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang ketujuh, publikasi. Yang pertama, merumuskan masalah. Untuk memulai suatu yang namanya penelitian, pasti diawali dari yang namanya masalah. Setiap masalah nanti akan ada solusinya, dan kita berpedoman pada kalimat tanya, yaitu aplikasi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Lalu, yang kedua, mengumpulkan data. Data ini boleh sumber data bisa berupa penelitian akhir daripada setiap mahasiswa, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan jurnal, boleh juga menggunakan buku-buku yang relevan terkait masalah yang kita hadapi. Lalu jenis data di sini nanti boleh kita peroleh ada dua jenis, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu berarti data yang dapat dihitung ataupun diukur dalam satuan itu. Lalu kalau sifatnya data kualitatif berarti tidak dapat diukur, hanya menggunakan alat indera atau diamati secara langsung. Contoh data kuantitatif, kecambah itu memiliki panjang 12 cm selama 2 hari. Lalu kalau yang bersifat data kualitatif, misalkan bunga mawar berwarna merah. Ketiga, menarik hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara atas pertanyaan yang kita jadikan sebagai masalah. Biasanya, hipotesis ini dilengkapi oleh data-data yang kita miliki seperti buku-buku yang relevan. Adapun jenis hipotesis dibagi menjadi dua berdasarkan perbedaan variabel penelitiannya. Pertama, hipotesis nol atau H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan interaksi atau pengaruh antara dua jenis variabel. Yang kedua ada namanya hipotesis alternatif atau HA yang menyatakan adanya perbedaan hubungan interaksi atau pengaruh antara dua variabel atau adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen. Adapun tujuan melakukan percobaan tersebut yakni untuk menguji kebenaran yang namanya hipotesis atau mendukung namanya rumusan masalah. Biasanya dibubuhkan di sini ada beberapa jenis variabel penelitian. Untuk variabel ini bisa nanti berupa variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel yang dapat diubah-ubah secara bebas. Kemudian ada nanti yang namanya variabel terikat, yakni variabel yang diteliti oleh peneliti atau yang sengaja dibuat. 3. Variabel kontrol, yakni variabel yang diperlakukan sama. Lalu yang kelima yakni mengolah data atau menganalisis data. Di sini kita paham lagi yakni masalah penggunaan data, baik data yang bersifat data kualitatif dan yang bersifat data kuantitatif. Nah, di sini ada data kuantitatif ya, contohnya tadi dalam hal tinggi, berat atau satuan bobot volume. Kemudian untuk data yang bersifat kualitatif nantinya itu dengan menggunakan alat indera atau bisa dilakukan secara langsung. Misalnya nanti kita mengetahui adanya aroma, ada ukuran,
ataupun kita mengetahui nantinya adanya bentuk. Yang keenam, menarik kesimpulan, yakni ringkasan dari hasil eksperimen yang dilakukan dan pernyataan bagaimana hubungan antara hasil yang didapat dari eksperimen dengan menerapkan hipotesis. Contohnya, ini ada rumusan masalah, apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman bayam? Dari rumusan masalah tersebut kita peroleh hipotesis nolnya atau H0 tidak ada pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Lalu yang berperan sebagai hipotesis HA atau alternatif yakni ada pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka baru bisa kita tentukan variabel bebasnya, yakni jenis pupuk, variabel terikat yakni tinggi tanaman bayam, lalu variabel kontrol seperti jenis bayam, jumlah air, lokasinya, wadahnya, cara perawatannya. Data yang kita peroleh boleh kita tuangkan dalam bentuk tabel, kemudian nanti hasilnya dibuat. Hasilnya bisa kamu buat dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk diagram. Diagramnya berupa diagram batang, lalu pun diagram lingkaran. Terakhir yang ketujuh, publikasi. Apabila pelaporan ilmiah Anda sudah lengkap mulai dari susunan ayat, lalu boleh dipublikasikan.